Bab 23 Klan Xiao. Di dalam halaman terisolasi Xiao Chen di Xiao Residence. Tidak ada yang diizinkan memiliki halaman sendiri kecuali untuk orang-orang tertentu. Seseorang seperti penatua di klan, tamu penting, atau murid keturunan langsung seperti Xiao Chen dapat memiliki halaman pribadi mereka. Xiao Chen dengan hati-hati mengamati senjata roh peringkat rendah kelas kuning, Lunar Shadow. Pedang itu panjangnya 1,2 meter dan lebar 2 jari. Bilahnya ramping dan ramping. Tampaknya agak mirip dengan sabit penuai, tapi itu tidak lama menutup matanya. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa kekuatan yang terkandung di dalam pedang itu. Energi samar datang dari pedang dan memasuki tubuh Xiao Chen, perlahan-lahan menuju dantiannya. Perlahan, energi seperti benang ini mengalir ke Azure Dragon Martial Spirit dalam dantiannya. Aliran esens mengikuti utas ini kembali dan memasuki pedang. Xiao Chen sangat bahagia karena esens yang datang dari Azure Dragon ini bahkan lebih jelas, lebih murni, dan lebih tirani dari sebelumnya. Mungkin itu karena senjata roh berkualitas rendah, tetapi esens murni hanya bisa melakukan perjalanan melalui benang tipis itu untuk terhubung dengan pedang. Xiao Chen jelas bisa merasakan bahwa hanya 10% energi dari roh bela dirinya telah memasuki pedang. Jika spirit weaponnya memiliki kualitas yang lebih tinggi, maka utas energi ini pasti akan lebih tebal. Esensi yang dapat dikirim kembali pasti akan lebih dari 10%. Dia membuka matanya dan dengan hati-hati mengamati situasi aneh ini. Xiao Chen memegang Lunar Shadow dan mengayunkannya sebentar. Cahaya listrik mengelilingi bilah dan bayangan Azure Dragon dapat terlihat berkedip di permukaan bilah dari waktu ke waktu. Ha! Xiao Chen dengan ringan berteriak dan melompat dengan ganas, meretas 3 kali dengan Lunar Shadow. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sama seperti kekuatan Xiao Chen habis. Roh bela diri di tubuhnya tiba-tiba mengirimkan aliran energi. Bayangan Azure Dragon di pedangnya tiba-tiba mengeluarkan energi gelombang. Ini menyebabkan Xiao Chen yang perlahan turun tiba-tiba bangkit naik karena energi ini. Xiao Chen memutar tubuhnya dengan cara yang aneh dan tubuhnya benar-benar naik lebih tinggi lagi. Aliran tak berujung energi yang tak tertandingi dan melonjak keluar dari Azure Dragon Martial Spirit di tubuhnya. Ci. Dia meretas dengan ganas 3 kali lagi. Ada kilatan cahaya listrik dan raungan naga. Bahkan awan ribuan meter di atas tampak bergemuruh ketika guntur bergema di kejauhan. Setelah 3 peretasan, tubuh Xiao Chen naik lebih tinggi. Saat ini, dia sudah lebih dari 30 meter di atas tanah. Ini adalah pertama kalinya bahwa Xiao Chen begitu tinggi di udara. Dia tidak bisa tidak merasa cemas dan ngeri. Namun, keinginan untuk menjelajahi pikiran Xiao Chen yang tak dikenal itu. Dia dipenuhi dengan semangat heroik yang sombong dan samar-samar ingin melihat tanah dari surga. Seberapa tinggi aku, Xiao Chen? Bisa terbang ke langit. Hua. Xiao Chen meretas 3 kali lagi dan tubuhnya naik 5 meter lagi. Dia sekarang bisa melihat setengah dari kediaman Xiao. Merupakan hal yang baik bahwa halaman Xiao Chen cukup terisolasi. Kalau tidak, mengingat ketinggiannya saat ini, dia pasti sudah diperhatikan oleh seseorang sejak lama. Dia mengulangi tindakannya 2 kali lagi. Tubuh Xiao Chen sekarang 70 atau 80 meter di atas tanah. Esensnya sudah setengah habis. Xiao Chen tidak berani mengeluarkan esens lagi. Jika dia kehabisan esens, dia akan mati atau setidaknya terluka parah ketika dia jatuh. Secara mendadak, dia menyarungkan pedang dan jatuh ke bawah seperti meteor. Azure Dragon yang tak berbentuk menyelimuti Xiao Chen saat dia meledak di langit. Dengan ganas menabrak tanah, angin menderu di telinga Xiao Chen saat dia berteriak keras. Dia menggunakan momentum kejatuhannya untuk mengirimkan serangan kilat cepat dengan mandernya.
Dengan menggunakan kekuatan yang tak terbatas itu, serangan ini lebih berat dari 1000 jin kekuatan. Ia memiliki momentum besar dan memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak dapat dihadang. Catatan: 1000 jin adalah 500 kilogram. Tapi aku meninggalkannya karena jin menyebabkan 1000 jin terlihat lebih bagus dari 500 kilogram. Bang! Tanah itu hancur berantakan dan sebuah kawah besar bisa dilihat pada titik tumbukan. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya meledak ke udara, memenuhi langit. Setelah kontak dengan angin, pecahan batu segera berubah menjadi bubuk. Dalam sekejap, debu dikirim kemana-mana. Seluruh halaman depan hancur. 4 anggota badan Xiao Chen tersebar saat ia berbaring di tanah. Dia terengah-engah dengan napas dalam-dalam. Emosinya sulit untuk dijelaskan. Awalnya dia hanya ingin menguji kekuatan roh bela diri naga Azure saat menggunakan senjata roh. Dia tidak berharap bahwa dia akan secara tidak sengaja memahami teknik bela diri yang kuat. Teknik marsial ini setidaknya merupakan teknik kelas mendalam. Selanjutnya, teknik marsial ini diciptakan oleh Xiao Chen sendiri. Itu unik di benua Tianwu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia harus memikirkan nama. Sebut saja Meteor Burst. Menabrak tanah seperti meteor. Meledak dengan kekuatan ledakan meteorit. Meteor Burst. Meteor Burst. Dia mengulangi nama ini beberapa kali. Semakin dia mengatakannya, semakin dia merasa puas. Namun, apakah Meteor Burst ini benar-benar unik di dunia ini? Sebenarnya tidak. Azure Dragon Martial Spirit sangat misterius. Saat keberadaannya setidaknya ribuan tahun yang lalu, naga bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Mereka bisa terbang dan berenang. Ketika mereka besar, mereka bisa menelan awan dan mengeluarkan kabut. Ketika mereka memilih untuk menjadi kecil, mereka dapat disembunyikan dari semua hal. Mereka bisa terbang ke 9 langit atau bersembunyi di bawah ombak, naik dari tanah dan melonjak ke langit. Ini adalah hal yang sangat normal bagi Azure Dragon Martial Spirit. Azure Dragon Martial Spirit memiliki banyak kemampuan mistik dan teknik marsial. Namun, karena sifatnya yang misterius, klan Xiao telah kehilangan kemampuan untuk menurunkan mereka sejak lama. Meteor Burst yang dieksekusi oleh Xiao Chen sebelumnya sebenarnya adalah Azure Dragon Martial Spirit yang telah lama hilang. Teknik marsial eksklusif. Descending Divine Dragon Chop. Teknik marsial eksklusif binatang buas jenis ini dipelihara dengan sangat baik di klan lain dengan garis keturunan Roh Kudus binatang bela diri. Mereka tidak harus mencari tahu sendiri seperti Xiao Chen. Ketika mereka mencapai bidang kultivasi tertentu, mereka hanya bisa pergi ke perpustakaan untuk mengambilnya dengan mudah. Mereka jauh lebih beruntung daripada Xiao Chen. Setelah beristirahat di tanah sebentar, Xiao Chen perlahan memulihkan kekuatannya. Wajahnya agak pucat. Serangan-serangan ini telah menghabiskan terlalu banyak esensnya. Setelah berjuang sedikit, dia berhasil berdiri dan merapikan dirinya sedikit. Dia kemudian melihat pintu masuk ke halaman. Bab 23a. Dia bisa merasakan getaran langkah kaki saat seseorang berjalan perlahan. Esensi dalam tubuh orang itu lemah. Sepertinya orang itu bukan seorang kultivator. Setelah dia menyadarinya, dia menurunkan penjagaannya. Ai, apa? Apa yang terjadi di sini? Setelah beberapa saat singkat, seorang gadis mengenakan seragam maid muncul dalam visi Xiao Chen. Pembantu itu memandang ke halaman depan berdebu yang penuh lubang dan berteriak melihat pelayan di depannya. Xiao Chen mengerutkan kening. Siapa namamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Pembantu itu memandang Xiao Chen yang tertutup debu. Dia tampak seperti seorang mutman. Dia merasa lucu di hatinya dan berkata dengan suara pelan. Membalas tuan muda kedua. Nama pelayan ini adalah Baoer. Penatua pertama mengirim saya untuk memberikan buku ini kepada Anda. Xiao Chen berjalan. Menerima buku itu.
dan melihatnya. Itu adalah buku alkimia pengantar yang penatua pertama katakan akan berikan padanya. Ekspresinya berubah lebih hangat dan dia tersenyum. Terima kasih. Setelah berterima kasih padanya, Xiao Chen berbalik dan menuju ke kamar tidur. Dia ingin mengambil satu set pakaian dan mandi baru. Dia merasa sangat tidak nyaman dengan semua kotoran menempel padanya. Namun, pelayan bernama Baoer tidak pergi. Sebaliknya, dia perlahan mengikutinya. Xiao Chen merasa itu agak aneh. Dia tersenyum ketika dia berbalik. Mengapa kamu belum pergi? Apakah Anda berniat untuk tinggal di sini dan mandi dengan saya? Baoer memerah. Seluruh wajahnya berubah menjadi merah cerah saat dia bergumam dengan suara lembut. Penatua pertama memberitahuku untuk datang ke sini dan melayani tuan muda kedua. Dia berkata untuk melakukan apapun yang dikatakan tuan muda kedua. Jika tuan muda kedua ingin Baoer mandi dengannya, maka Baoer tidak berani untuk tidak patuh. Apa, dia hanya mengatakannya dengan santai tapi gadis ini sebenarnya bersedia menemaninya di kamar mandi. Dalam ingatan Xiao Chen, dia tidak ingat bahwa dia pernah memiliki seorang pelayan yang melayaninya. Berpikir bahwa penatua pertama tidak hanya akan memberinya senjata roh atas permintaan tetapi dia juga akan memberinya buku tentang alkimia. Pada akhirnya, ia bahkan mengiriminya seorang pelayan untuk melayaninya. Namun, Xiao Chen menikmati ide ini. Sayang sekali bukan waktu untuk bersenang-senang. Jika dia menyerah pada nafsu, maka dia mungkin tersandung pada jalur kultivasinya. Ada banyak ahli di benua Tianwu. Bahkan jika Anda tidak menyebutkan orang-orang dari jauh, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Zhang He dari klan Zhang. Bagaimana dia bisa menginginkan kecantikan kecil ini selama waktu ini? Dia hanya bisa tahan dengan ini dan menjadi penyihir. Hanya ketika dia akhirnya berdiri di puncak dunia kultivasi dia akan tinggal dan menikmati pemandangan. Pasti akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Mo City kecil ini. Bagaimana bisa? Aku, Xiao Chen, terkurung di kota Mohe catatan. Saya kira dia merujuk pada pepatah bahwa jika seseorang tetap perawan setelah 30, dia akan menjadi penyihir. Sial. Aku sudah hampir menjadi penyihir setelah berpikir sebentar. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku hanya mengatakan itu dengan bercanda. Jangan menganggapnya serius. Aku tidak akan memintamu menemaniku mandi. Wajah Baoer sudah merah. Setelah mengatakan hal-hal yang memalukan itu, hatinya berdebar. Dia kemudian berkata dengan suara lembut. Lalu apakah tuan muda memiliki instruksi lain? Baoer sekarang adalah pembantu eksklusif tuan muda. Selain melayani tuan muda, tidak ada hal lain yang harus saya lakukan. Xiao Chen menggaruk kepalanya. Tidak yakin bagaimana menangani situasi ini. Ini pertanyaan yang sulit. Jika dia tidak mandi dengan dia atau tidur dengan dia, apalagi yang bisa dia lakukan? Jika Baoer tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen, dia pasti akan sangat marah. Pembantu tidak ada hanya tidur dengan tuan mereka. Mereka memiliki banyak hal lain yang harus dilakukan. Hanya net dari abad ke-21 seperti Xiao Chen yang akan berpikir seperti ini. Benar. Bantu aku pergi ke kota untuk membeli obat herbal, kata Xiao Chen dengan gembira setelah dia memikirkannya sebentar. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Dia terlalu malas untuk melakukan perjalanan ini. Kebetulan, sekarang ada pelayan yang bisa membantunya dengan ini. Setelah pertempuran dengan Zhang He dan memahami Meteor Burst, dia jelas bisa merasakan bahwa kapasitas esensnya tidak cukup. Apakah itu mengeksekusi teknik bela diri yang kuat atau mempertahankan Purple Thunder True Fire intensitas tinggi? Dia tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Ini adalah masalah serius. Jika dia harus menjalani pertempuran panjang atau memperbaiki pil tingkat tinggi, esens yang tidak mencukupi bisa menjadi kelemahan fatalnya.
Satu-satunya solusi untuk ini adalah untuk meningkatkan budidayanya dan dengan cepat menumbuhkan incantation Dewa Guntur Ungu ke lapisan kedua. Dengan begitu, dia akan bisa menyimpan lebih banyak esens di tubuhnya. Ketika meningkatkan kecepatan kultivasinya, selain dari kerja keras, pil obat juga merupakan kebutuhan Xiao Chen pergi untuk mengambil kertas dan tinta dari ruang kerja dan mulai menulis. Meskipun ia tidak terbiasa menulis dengan kuas, pemilik asli tubuh ini tidak asing dengan itu karena ia adalah penduduk asli dunia ini. Setelah selesai menulis, Xiao Chen meniup kertas dengan lembut, mencoba mengeringkan tinta. Dia puas dengan kaligrafinya. Xiao Chen kemudian mengeluarkan meterai pribadinya dan memberikannya kepada Baoer. Dia tersenyum dan berkata, "Cukup ikuti daftar di atas kertas untuk membeli ramuan. Mereka bukan ramuan langka dan harus mudah ditemukan di toko-toko herbal biasa di Mohe City. Gunakan meterai saya untuk mengambil uang dari cabang rekening. Anda dapat menggunakan sisanya untuk membeli pemerah pipi atau produk makeup lainnya untuk diri Anda sendiri. Tidak perlu mengembalikan kembaliannya." Baoer menerima meterai sambil merasa agak tercengang. Dia berkata dengan tak percaya, "Tuan muda, Anda meminta Baoer untuk menjalankan beberapa tugas? Pekerjaan seorang pelayan biasanya untuk menyajikan teh atau air, merapikan rumah atau membantu tuannya berdandan. Kadang-kadang, mungkin ada permintaan khusus untuk tidur dengan tuan mereka atau menemani mereka untuk mandi. Ini juga sangat normal. Namun, menjalankan tugas ini biasanya dilakukan oleh pelayan pria. Selain itu, Xiao Chen memiliki reputasi yang sangat buruk di klan Xiao. Baoer tidak berharap bahwa Xiao Chen hanya akan memintanya untuk menjalankan beberapa tugas. Jika Anda tidak menjalankan tugas, lalu apa yang dapat Anda lakukan? Tidur bersamaku? Xiao Chen tersenyum. Kenapa? Apakah kamu tidak dapat melakukannya? Jika Anda tidak bisa maka saya hanya akan menemukan orang lain. Baoer segera bereaksi. Wajahnya yang mungil dan mungil dipenuhi dengan senyum ketika dia berkata dengan riang, "Saya bisa melakukannya. Saya pasti bisa melakukannya. Saya akan melakukannya sekarang. Tuan muda, yakinlah. Baoer akan menyelesaikan tugas ini." Dengan indah melihat Baoer menghilang dalam sekejap, Xiao Chen tertawa puas. Tidak buruk memiliki pembantu. Setidaknya dia tidak perlu repot dengan hal-hal seperti menjalankan tugas di masa depan. Bab 24 Setelah mandi, Xiao Chen berganti pakaian baru. Dia berbaring di tempat tidur dan mulai membaca buku alkimia pengantar. Berbaring dan membaca adalah kebiasaan yang didapatnya dari dunia asalnya. Itu adalah sesuatu yang tidak dia ubah bahkan setelah dia datang ke dunia ini. Jika seseorang dari dunia ini melihatnya sekarang, mereka akan sangat terkejut. Alkemis adalah profesi paling dihormati di benua Tianwu. Rasa hormat ini datang dari obat-obatan mereka yang bisa menyembuhkan luka, pil ajaib mereka yang bisa mengubah bakat tubuh untuk berkultivasi, dan pil yang mempercepat kecepatan kultivasi. Untuk setiap pembudidaya, alkimia memiliki tingkat daya tarik tertentu. Alkemis jarang dan mereka sangat dituntut. Ini secara alami menyebabkan profesi lebih dihormati daripada yang lain. Xiao Chen membalik-balik halaman buku demi halaman. Buku pengantar ini tidak terlalu tebal, hanya berisi puluhan halaman. Xiao Chen membaca sekilas buku itu dan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Itu benar-benar hanya sebuah buku pengantar. Tidak ada konten yang solid di dalamnya dan hanya memberikan preview singkat untuk alkimia. Namun, Xiao Chen masih mendapat manfaat dari ini. Karena ia sekarang memiliki pemahaman kasar tentang alkimia di dunia ini. Alkemis di benua Tianwu dapat dipisahkan menjadi 7 peringkat. Dengan 1 peringkat terendah dan 7 tertinggi. Semua pemeriksaan peringkat dilakukan oleh Asosiasi Alkemis. Untuk menjadi seorang alkemis, ada 3 prasyarat. Pertama,
Seseorang membutuhkan api yang dikaitkan dengan martial spirit atau teknik yang dikaitkan dengan api. Dengan kata lain, mereka perlu memiliki kemampuan untuk menyingkat api. Prasyarat kedua berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang jamu. Kondisi ini membutuhkan dasar-dasar yang sangat kuat dan seseorang harus memiliki pemahaman yang sangat menyeluruh tentang ramuan obat dan penggunaannya. Tidak ada jalan pintas untuk ini. Itu hanya bisa dicapai dengan menghafal. Prasyarat ketiga adalah kesadaran spiritual. Ini adalah kondisi yang paling samar dan sepertinya sangat membingungkan. Kesadaran spiritual serupa tetapi berbeda dengan persepsi. Bahkan jika seseorang telah berjalan sangat jauh di jalan kultivasi, mereka mungkin masih tidak dapat membangkitkan kesadaran spiritual mereka. Kultivasi dan kesadaran spiritual tidak terkait langsung. Ada beberapa individu yang telah membangkitkan kesadaran spiritual mereka dan memiliki kesadaran spiritual yang sangat besar. Namun, mereka tidak berhasil memiliki prestasi dalam hal budidaya yang disebut kesadaran spiritual mengacu pada intuisi, indera dan koneksi mental sang alkemis. Yang paling penting adalah koneksi mental mereka dengan bahan obat. Jika koneksi mental mereka bisa cepat, stabil, dan teliti, maka mereka akan bisa melangkah jauh di jalur alkimia. Xiao Chen memikirkan ketiga prasyarat ini dan memeriksa dirinya sendiri. Dia memiliki Purple Thunder True Fire. Jadi dia secara alami membersihkan prasyarat pertama. Selain itu, ia telah menghafal bab tentang memurnikan pil dalam kompendium budidaya dan mampu mengingat informasi tentang bahan obat secara rinci setelah membaca kompendium kultivasi selama 3 tahun. Ia sudah terbiasa dengan bagian belakang telapak tangannya. Lebih jauh lagi, ia telah menemukan bahwa ramuan obat dunia ini sama dengan yang dicatat dalam kompendium kultivasi. Dengan demikian, Xiao Chen telah membersihkan prasyarat kedua juga. Adapun persyaratan ketiga, itu tampak sangat misterius. Kompendium kultivasi tidak memiliki catatan kesadaran spiritual dalam bab tentang pemurnian pil. Namun, dia tidak khawatir. Lagi pula, alkimia yang dicatat dalam kompendium budidaya sedikit berbeda dari dunia ini. Bahkan jika dia tidak memiliki kesadaran spiritual atau hanya memiliki kesadaran spiritual yang lemah, dia masih yakin bahwa dia bisa belajar untuk memperbaiki pil. Jika dia tidak bisa menjadi seorang alkemis di dunia ini, dia akan mengikuti metode yang tercatat di kompendium budidaya sebagai gantinya lebih lanjut. Pil-pil yang dicatat dalam kompendium budidaya lebih mendalam dan misterius daripada pil-pil dunia ini. Misalnya, ia bermaksud untuk memperbaiki pil puasa. Pil ini akan menghilangkan kebutuhan untuk makan atau minum selama sebulan setelah dikonsumsi. Efek semacam ini tidak pernah terdengar di dunia ini. Ketika langit hampir gelap, Baoer akhirnya kembali dengan sekantong besar ramuan obat. Setelah dia melihat keringatnya tertutup dan penampilan berdebu, Xiao Chen merasa agak terganggu. Gadis ini tidak terlihat lebih tua dari 14 atau 15 tahun. Di dunia asalnya, dia masih di sekolah menengah. Dia berkata dengan nada minta maaf. Maaf, saya lupa memberitahu Anda bahwa saya tidak segera membutuhkan ramuan obat ini dan Anda dapat mengambil waktu Anda. Saat Baoer menyeka keringatnya dengan tangan kecilnya, dia mendengar kata-kata ini dan terpana. Apakah saya salah dengar? Putra hilang yang terkenal dari klan Xiao benar-benar meminta maaf kepada pelayan? Ketika Xiao Chen masih menjadi sampah, ia memiliki reputasi yang sangat buruk. Meskipun dia mengalahkan Xiao Jian dan membuktikan bahwa dia bukan sampah, mereka masih tidak memiliki kesan yang baik tentang Xiao Chen. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang keji yang mabuk oleh kesuksesan, menjadi lebih sombong daripada sebelumnya. Bahkan ada desas-desus bahwa dia telah mengajar semua orang yang telah mempermalukannya di masa lalu. Baoer telah mendengar banyak rumor ini. Jika Xiao Chen tahu tentang rumor ini,
dia pasti akan menjadi depresi yang tak tertandingi. Ketika dia melihat ekspresi Baoer yang tertegun, Xiao Chen merasa sedikit khawatir dan bertanya dengan suara lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak enak badan? Baoer dengan cepat memulihkan akalnya. Dia tidak terbiasa dengan nada suara Xiao Chen. Jadi dia tersipu dan menjawab dengan suara lembut. Baoer baik-baik saja. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan Muda. Xiao Chen santai. Kembalilah dulu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk saat ini. Ketika Baoer mendengar kata-kata ini, dia menatap Xiao Chen dengan terkejut dan berkata dengan gugup. Apakah Tuan Muda mengejar saya? Penatua pertama mengatakan bahwa saya sekarang adalah pelayan pribadi Anda dan akan tinggal di sini mulai sekarang. Jika Anda mengusir saya, Penatua pertama akan berpikir bahwa saya tidak melayani Anda dengan baik dan akan menghukum saya. Xiao Chen tidak mengharapkan situasi seperti itu. Para pelayan dan pelayan ini semuanya yatim piatu atau anak-anak dari keluarga miskin. Mereka sudah dijual. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati sebagai hukuman, pelaku tidak akan bertanggung jawab. Meskipun klan Xiao tidak seketat itu, masih ada beberapa bentuk hukuman. Xiao Chen mengerutkan kening. Dia belum pernah dalam situasi seperti ini sebelumnya. Ada banyak ruang di halaman Xiao Chen, tetapi ia memiliki terlalu banyak rahasia. Memiliki orang asing di sisinya membuatnya merasa tidak enak setelah berpikir lama. Xiao Chen tidak berhasil memikirkan solusi yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Melihat Baoer yang menyedihkan, hati Xiao Chen melembut. Tetap di sini dulu. Ada ruang samping kosong di sayap timur. Anda bisa tinggal di sana malam ini. Bab 24a. Baoer berkata dengan gembira. Baoer berterima kasih kepada Tuan Muda kedua. Saya akan pergi dan menyiapkan makan malam untuk Tuan Muda kedua sekarang. Xiao Chen memandang tanpa daya ketika Baoer pergi dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke ramuan obat yang dibawanya kembali dan memeriksanya dengan cermat. 20 kunyit. Adas bintang 50. 20 spearmints. 20 tiger paw grass. Xiao Chen dengan hati-hati menghitungnya satu persatu. Gadis ini cukup mampu. Dia telah mengembalikan jumlah persis yang dia minta. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri ketika dia mengambil tangkai rumput kaki harimau untuk memeriksanya dengan cermat. Bagian paling atas dari rumput panjang kaki memiliki 4 daun hijau keunguan. Saat dia melihat tangkai rumput kaki harimau ini, yang usianya tidak lebih dari 10 tahun, dia merasa sangat bingung. Xiao Chen berpikir, apa kesadaran spiritual ini? Bagaimana cara saya membuat koneksi mental dengan ramuan? Dia memegang ramuan dengan lembut di tangannya dan menutup matanya saat dia menurunkan kesadarannya ke bawah. Kesadarannya mengikuti esensnya saat bergerak perlahan ke arah tangan kanannya. Esensnya meninggalkan tubuhnya dan membungkus ramuan dengan lembut. Namun, kesadarannya tersangkut di tubuhnya, terhalang oleh kulit dan daging telapak tangannya. Itu tidak dapat keluar dari tubuhnya bahkan setelah dia mencoba beberapa kali. Kesadarannya masih tidak dapat membuat koneksi apapun dengan rumput kaki harimau. Kesadaran dan kesadaran spiritual sangat berbeda. Sama seperti Xiao Chen bisa menyerah. Kesadarannya yang melayang di sekitar telapak tangannya tiba-tiba berhasil menangkap jaring energi hijau yang aneh. Ada banyak benang kecil energi yang mengalir ke tubuhnya melalui esens dari jaring energi hijau. Itu dengan cepat terhubung bersama dengan kesadarannya dan ruang hijau segera muncul dalam kesadaran Xiao Chen. Di dalam ruang hijau ini, ada jaringan benang yang rumit. Itu tampak seperti labirin yang rumit. Aliran energi hijau ini meluas kemana-mana di ruang hijau ini. Energi itu kemudian dengan kuat terhubung dengan kesadaran Xiao Chen. Pada saat itu, Xiao Chen merasa seolah-olah dia bisa merasakan napas dan nadi Tiger Paw Grass.
Perasaan yang sangat misterius. Xiao Chen merasa sangat gembira. Ini pasti kesadaran spiritual itu. Dalam hubungan yang kuat itu, dia merasa seolah ramuan itu adalah bagian dari dirinya. Di bawah kondisi seperti itu, ia akan mampu membawa pemahaman dan kontrol ramuannya ke tingkat yang lebih dalam. Selama penyempurnaan, ia akan dapat mencapai efek 2 kali dengan setengah upaya. Tidak mengherankan bahwa kesadaran spiritual adalah persyaratan untuk menjadi seorang alkemis yang baik. Saat ia menarik kesadarannya, aliran energi hijau berkelana dari meridian di tangannya ke lautan kesadarannya. Setelah energi hijau beredar beberapa kali, ia membentuk bola hijau dan bergabung dengan kesadaran Xiao Chen. Dia bingung dengan bola hijau ini di lautan kesadarannya. Namun, dia memutuskan untuk tidak repot dengan bidang ini. Dengan pemahamannya yang belum sempurna tentang alkimia dunia ini, dia mungkin tidak akan mengerti apa-apa. Dia membuang kebingungannya saat dia membuka matanya dan melihat rumput harimau sekali lagi. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ramuan itu. Akarnya juga memiliki banyak sifat obat. Itu tidak seperti apa yang ditulis dalam buku yang ditulis, yang menyatakan bahwa hanya daun yang bermanfaat. Dengan pemahaman yang lebih dalam ini, dia bahkan lebih percaya diri pada kemampuannya untuk memperbaiki pil nanti. Mengambil kuali obat Azure Dragon, Xiao Chen memadatkan Purple Thunder True Fire dan memulai upaya penyempurnaan pertamanya. Ia bertujuan untuk memperbaiki pil puasa. Dalam kompendium kultivasi, pil puasa adalah salah satu pil tingkat terendah di dunia abadi. Hanya beberapa pembudidaya yang belum mencapai dunia di mana mereka tidak perlu makan akan minum pil ini. Dengan demikian, itu sangat cocok untuk penggunaannya. Xiao Chen menempatkan rumput Tiger Paw ke Purple Thunder True Fire dan dengan hati-hati mulai memperbaikinya. Dia mengendalikan kekuatan Purple Thunder True Fire dengan penuh perhatian. Xiao Chen bahkan tidak berani sedikit ceroboh ke 4 daun hijau dengan cepat meleleh menjadi 4 tetes cairan hijau bening. Cairan hijau ini terus-menerus direbus dalam kuali. Xiao Chen mengeluarkan botol porselen yang telah disiapkannya sebelumnya. Dengan jentikan jarinya, dia menuangkan cairan ke dalam botol. Selanjutnya, Xiao Chen memusatkan pandangannya pada akar yang tidak terawat. Sebelum dia membangunkan kesadaran spiritualnya, dia akan memperlakukan akar ini sebagai sampah dan membuangnya. Sekarang dia tahu sifat obatnya. Dia secara alami tidak akan membuangnya akar lebih keras daripada daun. Jadi dia harus menaikkan suhu apinya. Xiao Chen perlahan meningkatkan kekuatan Purple Thunder True Fire. Mengontrol nyala api ini tampak mudah tetapi sangat melelahkan. Lebih jauh lagi, ia menguji kemampuannya untuk mengendalikan nyalanya hingga ekstrim. Jika nyala terlalu kecil, itu tidak akan dapat mengekstraksi cairan obat. Jika terlalu besar, cairan obat akan terbakar. Hanya pada ukuran yang sempurna dia bisa berhasil mengekstrak cairan obat. Merupakan hal yang baik bahwa kompendium kultivasi telah menggambarkan ini dengan sangat jelas. Selama dia berhati-hati, seharusnya tidak terlalu sulit untuk dicapai. Setelah ia mengekstrak 5 tetes cairan hijau dari akar, meja dipenuhi dengan beberapa produk limbah. Xiao Chen dengan cepat mengeluarkan 5 tangkai rumput kaki harimau untuk disaring. Namun, dia tidak seberuntung kali ini. Bahkan ketika dia tahu berapa banyak untuk meningkatkan ukuran api, dia masih merusak 2 batang rumput kaki harimau. Adalah hal yang baik bahwa Xiao Chen telah mengantisipasi situasi ini dan meminta Baoer untuk membeli 2 kali bahan yang ia butuhkan. Secara keseluruhan, dia berhasil mengekstrak 50 tetes cairan obat dari rumput kaki harimau sebelum dia berhenti.